Assalamualaikum. Saya mencoba menjawab pertanyaan haters yang kayaknya tidak tahu perkembangan zaman. Silahkan dibaca sendiri ya di sini. Ini saya ambil dari komentar haters. Saya mohon maaf sebelum. Saya mengambil pertanyaan ini karena ini pertanyaan yang perlu dijawab panjang lebar. Ada dua pertanyaan sebenarnya di sini. Yang pertama adalah apakah kamu tahu kapan Dajjal keluar? Yang kedua adalah kenapa sekarang saya bahas tentang Dajjal. Yang ketiga dasar hadisnya. Dajjal sekarang sudah ada ya teman-teman. Sekarang sudah lahir. Menurut mimpi Muhammad Qasim, Dajjal ini lahir di tahun 90-an. Dajjal ini bernama Abdul Rahman. Kenapa saya juga yakin bahwa Dajjal benar-benar sudah saatnya untuk muncul? Ada banyak pertanda tentang kiamat kubro ya teman-teman. Pertanda akhir zaman sudah banyak terjadi di tanah Arab. Seperti Arab yang menghijau, serta turunnya salju di tanah Arab. Dan yang paling penting adalah sebuah bangunan yang pernah disebutkan dalam hadis. Bangunan ini benar-benar membuat masyarakat Arab tak bisa berkata-kata. Sebuah bangunan yang berada di atas bukit garam. Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satu indikasi akan keluarnya Ad-Dajjal atau petunjuk kiamat, jika mayoritas manusia menjadi tak peduli dengan perkara fitnah Ad-Dajjal tersebut. Dan, bahkan para ulama meninggalkan kewajibannya untuk memperingatkan kaum muslimin akan dahsyatnya fitnah Ad-Dajjal dari atas mimbar dakwah. Hanya minoritas ulama yang mendakwahkan terkait fitnah Dajjal itu. Padahal di setiap akhir tahiyat akhir kita disunahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Nampaknya, kondisi umat Islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa tentang hari kiamat. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya, Ad-Dajjal, dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya, soal Ad-Dajjal. HR Ahmad Syahih. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya, Ad-Dajjal, dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya, soal Ad-Dajjal. HR Ahmad Syahih. Untuk diketahui, Jabal Habsyi terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwarah, di mana terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace. Seperti diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwarah. Namun demikian, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Seperti diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwarah. Namun demikian, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Patut Anda ketahui, sebelumnya kota suci Madinah tidak pernah mengalami gempa. Sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah Al-Munawwarah saat hijrah hingga akhir zaman kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa terkecuali ketika itu yaitu, datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Di saat itu, kota Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan sehingga menyebabkan berhamburanlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Bi Syarah Sahih Bukhari bahwa kala itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa munafik, fasik, kafir, semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit tersebut. Kecuali orang-orang muhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwarah. Imam Ibn Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari Bi Syarah Sahih Bukhari dengan sanad yang syahih bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan Dajjal sudah menunjuknya, kubah hijau masjidnya Rasulullah SAW telah ditunjuk oleh Dajjal dan berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah SAW bersabda sebagaimana riwayat Sahih Bukhari di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu. Dan, di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW kembali bersabda,
Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang, pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang, pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari. Bila Anda sekarang melihat peta Madinah Al-Munawwarah, saat ini akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Ketujuh jalan tersebut yakni, berasal dari Jeddah, Mekah, Rabik, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Kemudian pertanyaannya, siapa yang memberikan pengetahuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kota Madinah Al-Munawwarah di era modern seperti sekarang ini hingga mengetahui ada 7 pintu jalan utama? Dalam sebuah hadis, dari Abdullah bin Syafiq, dari Muhjin bin Adra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan banyak orang, hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan, dan mengulanginya hingga 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah hari pembebasan itu? Dijawab, Dajjal, penipu pada akhir zaman, Dajjal akan datang, memanjat dan menetap di atas Jabal Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, adakah Anda melihat istana putih itu? Itulah Masjid Muhammad. Selanjutnya, Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut. Tapi, malaikat menghalanginya dengan pedang. Dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Madinah akan bergetar sebanyak 3 kali dan akan ada orang munafik lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Al-Musnad, Hadis Al-Fitan. Lalu, dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Sahih Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad, Hakim dalam Mustadrak Syahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Yang mengejutkan, sekarang di pinggiran kota Madinah tepatnya di Jabal Habsyi sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwarah telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi, Kingdom Palace, atau Istana Kerajaan Arab Saudi. Tetapi penduduk setempat menurut sumber di beberapa website resmi Saudi, blog dan YouTube menyebutnya sebagai Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram, gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Dan, bila Anda melihat dari Istana Kerajaan, Kingdom Palace, yang berada di atas Jabal Habsyi maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Palace maka akan berujung di Zionis, Israel. Sebagaimana kita ketahui di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya. Padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Anda pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampak sangat besar dan megah juga indah bagaikan istana putih bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis di atas, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata, dan beratap pelepah daun kurma, tidak seperti sekarang yang sangat megah seperti istana putih. Dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengetahuan itu? Ini menjadi salah satu tanda bukti lagi kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat nyata kebenarannya. Wallahu alam bishawab. Muhammad Qasim mengatakan bahwa Dajjal bukan sebuah nama, tapi sebuah julukan. Dajjal dalam mimpi Muhammad Qasim adalah seorang yang dulunya alim, hidup dalam keluarga Islami, keluarga yang harmonis dan berlebih. Dia adalah seorang yang sangat alim, dia berharap dirinya akan terpilih menjadi sang pemimpin dunia. Tapi takdir berkata lain. Dia bukan orang yang Allah pilih. Dia menjadi seorang yang sangat dermawan, sangat alim untuk menutupi kejahatannya, tapi di balik itu dia orang yang sanggup membunuh orang-orang yang benar-benar beriman. Dia mempelajari ilmu hitam,
mengumpulkan kekuatan untuk menjadi penguasa dunia jika waktunya tiba. Dia bernama Abdurrahman. Wajahnya wajah Arab. Matanya dua-duanya ada, tapi masalah berfungsi keduanya atau cuma berfungsi satu saja, Muhammad Qasim tidak tahu. Sekarang begini teman-teman, jika seorang Dajjal bukan seorang yang sangat menarik, mana mungkin Dajjal bisa memiliki begitu banyak pengikut? Kita tahu bahwa Dajjal memiliki banyak hal yang berkebalikan dari Imam Mahdi. Jika Dajjal bisa menipu dengan penampilannya yang sebaik ulama besar, memiliki karisma palsu, memiliki amal soleh palsu, menjadi seorang dermawan yang luar biasa, tapi memiliki sisi setan yang menghabisi banyak orang, siapa yang tidak akan terlena? Kita juga tahu bahwa Imam Mahdi akan diikuti oleh sedikit orang. Kenapa bisa begitu? Bahkan banyak ulama yang akan berkumpul kepada Dajjal? Ya karena orang tidak akan menyangka dia adalah Imam Mahdi. Bisa Anda pikirkan sendiri kenapa orang menolak Sang Imam Mahdi? Tentu saja bisa jadi, Imam Mahdi yang mereka harapkan tidak seperti Imam Mahdi yang asli, tidak terlihat alim, bajunya tidak menunjukkan seperti seorang ulama. Ini bukan modus menyamar, tapi Allah menciptakannya seperti itu. Dulu saja, Nabi Muhammad juga bukan dari golongan ulama Yahudi atau Nasrani, kan agama sebelum Islam itu. Bukankah para nabi sebelumnya berasal dari Palestina, negeri yang subur? Bukan negeri yang tandus. Seorang nabi yang ditunggu. Mereka yakin bahwa nabi terakhir bernama Ahmad, tapi Allah menunjuk seseorang yang bernama Muhammad. Mereka merasa lebih tahu, mereka merasa paling tahu, paling mengerti kitab, paling paham masa depan. Kenapa yang datang bukan seperti apa yang mereka pikirkan? Mereka akhirnya menolak dengan segala cara, meminta bukti apakah benar ini adalah seorang nabi yang diutus, atau seorang utusan palsu. Mereka mengajukan banyak pertanyaan, membuat bermacam percobaan. Dan meskipun pertanyaannya berhasil dijawab dengan baik, apakah akhirnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad? Banyak dari mereka yang tetap pada pendiriannya meskipun mereka mendapatkan jawaban yang sesuai. Antara ego, ambisi, merasa paling pintar membuat orang tidak mau mengalah kepada pikirannya sendiri, bukannya pasrah pada apa yang telah Allah tetapkan. Ini terulang kembali di masa Imam Mahdi. Ini giliran kalian, kalian seorang ulama atau kebanyakan orang yang mengerti agama, apakah kalian akan ikut atau menjadi musuh dari orang yang Allah tunjuk sebagai pemimpin akhir zaman? Apa yang kalian pertahankan? Ego kalian? Harga diri kalian? Ekspektasi kalian yang terlalu sok tahu itu? Ya terserah sih kalau mau hidup di alam imajinasi kalian, tapi saya ingatkan kembali, kita hidup di dunia nyata. Pertanda yang paling mencolok adalah turunnya salju di Mekah. Turunnya salju di tanah Arab jadi fenomena yang membuat banyak netizen bertanya-tanya. Tanah Arab yang memiliki cuaca panas bisa diguyur salju. Turunnya salju bahkan diidentikan dengan tanda kiamat. Salju turun di Jazirah Arab, Imam Masjidil Haram Syaikh Al-Sudais mengatakan, salju merupakan komponen utama dalam pembentukan sungai dan tanaman. Turunnya salju di Jazirah Arab membuktikan kebenaran dari hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Nampak jelas dari hadis tersebut bahwa negeri dua Arab akan dilimpahi dengan air YG banyak, sehingga menjadi beberapa sungai, tumbuh di atasnya berbagai macam tumbuhan sehingga menjadi padang rumput, kebun dan hutan dua. Wallahu alam. Dunia sudah di penghujungnya. Mari kita persiapkan perbekalan sebaik-baiknya. Salju adalah merupakan sumber komponen utama bagi terbentuknya tumbuhan, sungai di dunia. Saat ini berdasarkan penelitian sains, di Jazirah Tanah Tandus Arab tidak terkecuali di Tabuk, Palestina bahkan di Gurun Sahara sudah mulai dipenuhi dengan tumbuhan hijau dengan turunnya hujan salju. Hari akhir tidak akan datang kepada kita sampai dataran Arab sekali lagi menjadi dataran berpadang rumput dan dipenuhi dengan sungai-sungai. HR Muslim. Berdasarkan penelitian Profesor Alfred Kroner, seorang ahli geologi terkemuka dunia, dari Departemen Ilmu Bumi, Institut Geosciences, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germani, dia mengatakan bahwa era salju baru, New Snow Age, saat ini telah dimulai. Ada hadis juga yang harusnya kita pertimbangkan, yang mungkin juga merupakan tanda saat dua dekatnya pembayatan. Al-Mahdi akan keluar dari arah timur. Diterangkan dalam hadits, dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah, kemudian tidak akan kembali ke salah satu dari mereka.
Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan berperang kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu dia menuturkan sesuatu yang tidak fahami, kemudian dia berkata, "Jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia." Semisal dengan menelusuri di atas salju, karena ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Ini adalah sebuah hadis yang pada zaman dahulu saat hadis ini muncul, orang tidak pernah berpikir akan turun salju di Arab Saudi. Mungkinkah salju adalah juga tanda alam untuk melengkapi hadis tentang pembaiatan? Apakah pembaiatan akan terjadi dalam waktu dekat? Dalam hadis ini juga disebutkan adanya 3 orang khalifah yang saling membunuh. Siapakah mereka? Sang 3 khalifah ini? Kemudian adanya perang yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Dulu pada zaman Rasulullah, zaman-zaman kerajaan perang dilakukan menggunakan pedang dan kuda. Itu terjadi di seluruh belahan dunia. Kemudian muncul Perang Dunia II di mana perang terjadi dengan menggunakan senjata api, seperti pistol, senapan dan bom, serta ranjau. Kemudian bom nuklir dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia II. Perang Dunia III yang akan terjadi yang mungkin akan jadi pertanda akan terjadinya pembaiatan, perang yang tidak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perang yang akan terjadi saat itu dengan teknologi terbaru tercanggih di zaman ini. Dalam mimpi Muhammad Qasim akan terjadi Perang Dunia III yang ditandai dengan runtuhnya Turki kemudian runtuhnya Arab Saudi dan yang terakhir adalah penyerangan dari gabungan seluruh negara kafir untuk menghabisi Pakistan, tapi Allah akan memberi kemenangan untuk Pakistan. Tapi jangan lupa, perang ini tidak akan berhenti hingga seluruh dunia tanpa kecuali. Percaya bahwa mimpi Muhammad Qasim benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama sekarang yakin bahwa inilah saatnya datangnya Imam Mahdi, berdasarkan tanda alam dan juga hitungan tahun. Tapi mereka tidak tahu atau mungkin tidak bisa mengenali siapa sosok Imam Mahdi ini. Bukankah kita tahu sendiri seseorang yang akan memenangkan Palestina, menghentikan seluruh kekacauan saat ini, adalah sang pemimpin akhir zaman. Siapakah beliau? Saya sarankan Anda untuk sholat istikharah. Muhammad Qasim juga mengatakan bahwa seseorang di balik pertumpahan darah di kekacauan Perang Dunia III adalah ulah satu orang, dialah Dajjal. Jadi setelah itu akan ada masa damai selama 7 tahun. Dan selama itu pula Dajjal di penjara. Wah Min, Dajjal kok kalah sama manusia? Kalah sama polisi internasional? Wah, teman-teman, di saat itu Dajjal masih level bawah, bukan level atas yang tak terkalahkan, butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan jahat. Oke, sekilas itu saja YG bisa saya bahas kali ini. Saya ingatkan kembali untuk mendekat sama Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Baik, saya akhiri video saya kali ini. Wassalaam.